semeton titiang serang sami ya inggian semeton dumugi ngemagung kerahayuan lan kerahajengan. Nah, niki sesungguhnya adalah untuk menyambut tahun baru. Nah, maka titiang manah jagi ngewedar sedikit inti daripada pertama punika Sangyang Ongkaragni ke titiang jagi udar. Nah, nenten dados mantan teori kemantan, tetapi yang jelas kita menjelaskan atau kita bahas, kita diskusikan tepatnya masalah Sangyang Ongkaragni puniki mangda indik linggih dumun. Jadi linggih dan lungguhnya dumun Sangyang Ongkaragni ring angge sarira nika membuat pisang. Nah, pemekas punika titiang ketus puniki saking lontar Buddha sane mewasta lontar niki wenten kaunggahan ring sejeroning lontar Sangyang Sandireka. Nah, kaping pertama kaping kalih wenten ring tetuak nyane wenten ring kemahayanikan. Nika dadosne ring rahina mangkin sane ke pertama riki keunggahan inggian indik Sangyang Ongkaragni Pranama wastan. Nah, Sangyang Ongkaragni Pranama. Nah, dadosne asapuniki kojaran ring sejeroning lontar. Nian ikang Sangyang Aji Sandireka ngarah. Ongkaragni ketakuannya ring angge sarirante wenang angge ngelebur male muang wenang angge pengraksa jiwa ring sajeroning kahuripat. Punika inggian punika yang lanturan malih wenang puasira abresih rumuhun asuci laksana apan ikang Ongkaragni ring angge sarirante wiyakti kasujatiannya dahat utama teman. Jadi nika titiang tak perlu ulas lah bahasanya ini. Pasti ampun ngerti niki sami. Nah, jadian sepunika kelanturang malih Ongkaragni dasaripun mawit saking. Nah, berarti dasarnya Ongkaragni nika mawit saking Sangyang Pancabrahma ngarannya. Sebetei nika mewasta Pancabrahma. Dan dari sana cikal bakalnya inggian ike mewasta Pancabrahma. Nah, nika sana mewasta Pancabrahma. Iswara Brahma Mahadewa Narayana Siwa ya. Nah, berarti nika adalah sebutan dari dewa, termasuk adalah Dewa Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu dan Siwa. Nah, niki ditulis Narayana. Nah, nika konotasinya sama sesungguhnya dengan Wisnu. Narayana Siwa ya. Apan ikang dewa matemahan dewek. Nah, niki karena dewa itu sesungguhnya adalah tubuh kita. Nah, ada di dalam tubuh kita. Nah, niki jangan diartikan bahwa aku adalah Tuhan. Nah, biar tidak begitu, maka beliau ada di dalam tubuh. Ring angge sarire jenanante. Nah, berarti di dalam tubuh kita yang berbentuk pengetahuan. Nah, begitu saja.
mun nah, berarti secara kesimpulannya bahwa bisa kita pelajari bahwa ongkara geni sesungguhnya nika berasal dari Panca Brahma. Nah, nika yaitu adalah Sabata Ai, Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu, lan Siwa. Nika yang dimaksud. Buasan punika kawruh dente sebetei ye menadi a. Berarti Sabata A itu akan menjadi a, aksara a kita maksudnya a. Mawuwus kawuwusan ring luhur jenana sandi antuk amse ada candra windu nada menadi ye anggeni. Berarti A yang tadi nika akan menjadi angkara, yaitu adalah aksara ang, namanya anggeni. Mulih tesira angkara geni mur ring hyang paran-paran. Nah, gitu. Berarti kembali lagi aksara ang nika, kembali lagi aksara ang punika mur, berarti nika mesurupa utawi amor atau murti ring sang paran, berarti sang yang widi, sang paran-paran yang widi menadi puasira ongkara geni. Nah, berarti menjadi sang yang ongkara geni. Entar-mentar, jadi sederhana sekali pembahasannya. Ongkara geni ing yani ira magenah ring anggan te sami. Jadi semua nika berdiam di dalam diri. Ongkara geni ring nabi. Nah, pertama ongkara geni nika melinggih ring nabi. Ampun kenten kelan turang malih ongkara geni melinggih ring ati. Ongkara geni melinggih ring lidah. Ongkara geni melinggih ring netra. Ongkara geni melinggih ring siwa duara. Rahasia juga ia aiwa wira mojar ring wong len apan aksara sakti dahat. Nah, jadi nika letak-letaknya. Nah, jadi letaknya nika sampun nika ring wenten ring nabi. Ongkara geni melinggih ring nabi. Ongkara geni melinggih ring ati. Ongkara geni melinggih ring lidah. Ongkara geni melinggih ring netra. Palingan itu sangyang ongkara geni. Kan bisa dipahami nih kak. Berarti ongkara geni punika wenten lelima. Akehnya nih ongkara geni ring nabi, ongkara geni ring hati, ongkara geni ring lidah, ongkara geni ring netra, ongkara geni ring siwa duada. Nah, sane mewasta nabi, nah puniki yang perlu dibahas mantan istilahnya bingung, apakah nabi ini kepusar, apakah nabi itu di mana. Nah, yang dimaksud dengan nabi Riki adalah dua jari ring soreng pusat, di bawah pusat sampai dia ke tulang ekor yang disebut dengan sangyang tutut kita. Nabi niki adalah sebutan objeknya. Kemudian yang dimaksud dengan nabi itu adalah dua jari, duang nyari ring soreng pusat, rauhen ring tulang cetik.
nika muanisane muaste nabi, nika muaste Sangyang Tutut. Jadi ini kok berupa area guru ya, area Ya area, bisa dibilang artinya wilayah. Wilayahnya nika meliputi satu adalah 2 jari di bawah pusat, 2 itu adalah kelamin, 3 adalah dubur, 4 ya perineum apa namanya nika, kemudian yang keempat itu adalah tulang ekor, yang kelima di atas tulang ekor nika ada ruas tulang lagi, belum dikatakan lumbar, tetapi tulang nika disebut dengan Sangyang Tutut. Ada 4 ruas tulang yang disebut Sangyang Tutut, itu maksudnya niki. Jadi tulang ekor berarti. Tulang ekor ya termasuk di atas itu disebut Sangyang Tutut. Nah, kita nika yang disebut dengan nabi, penonton bingung ya. Nah, kalau kita bingung nabi itu selalu kita berpedoman pada pusat. Tahu-taunya nabi adalah 2 jari di bawah pusat, meliputi enten ya, meliputi begitu bahasanya, meliputi apa namanya kelamin, kemudian dubur, kemudian tulang ekor, dan di atas tulang ekor 3 nyari di atas tulang ekor, itulah disebut dengan Sangyang Tutut. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian kita bahas Adi. Wau kan nabi. Nah, kenapa yang bahas ini pada saat nanti kita mengucapkan ong karageni melinggereng nabi, biar benar-benar istilahnya konsentrasinya ada di tempat yang sebutkan tadi, yang semestinya. Nah, kemudian kita melangkah ke Adi. Adi yang dimaksud niki adalah ati secara keseluruhan, baik itu bungkahing ati, madianing ati maupun tungtungin ati, yaitu otot wating ati dan glebering ati. Nah, itu maksudnya, itu ati secara keseluruhan. Nanti kalau nanti sudah kita belajar tentang ati saja, nika wenten bungkahing ati atau disebut dasar hati, madianing hati, kemudian tungtungin hati, wating hati, dan glebering hati. Ada 5 bagian, sambil 5 nanti bagian. Nih, sampun kenten ong karageni sane melingering lidah. Nah, yang dimaksud dengan lidah niki tidak secara keseluruhan, tetapi yang dimaksud istilahnya ong karageni melingering lidah itu yang dimaksud adalah ujung lidah bagian bawah. Nah, ujung lidah bagian bawah, kalau kita keluarkan lidah nika, di bawahnya nika ada sepak gitu, sepak ya gitu. Di sana ada ototnya. Nah, ada ototnya, di sanalah iya kita maksudnya, di sanalah iya gitu. Hanya bagian sepakannya gitu aja. Hanya sepakannya itu, jadi dia beruntuk gini lidah, kemudian ada garis, nah yang Bali itu sepak, dan terus ada otot di sana, warnanya putih. Ya, warnanya putih, itulah yang disebut dengan wating lidah. Di sanalah ong karageni ya, bukan lidah secara keseluruhan. Ampun ya. Gitu. Begitu ong karageni melingering lidah, itu berarti konsentrasinya adalah di lidah yang di bawah itu, di ujung lidah bagian bawah. Nah, itu tepatnya. Nah, terus ong karageni melingering netra. Nah, niki netra niki wenten 3 dan kalih. Secara dia harfiah itu adalah 2 mata, kiri dan mata kanan, itu maksudnya. Tetapi sesungguhnya manusia itu diberikan 3 mata utama, yang satu bersifat rahasia, itu yang disebut dengan mata pengetahuan atau disebut dengan jenana. Makanya nika melingering selaning lelate niki mata kiri
kiri, niki mata kanan, niki mata yang di tengah atau yang disebut dengan jenana atau netra jenana, artinya mata pengetahuan kita artinya. Nah, makanya linggihang niki 1, 2, 3. Niki sami ongkar gini, niki api, dan maksud nikah. Nah pun kita terakhir adalah ongkar geni sana meninggal dengan siwa duhara atau yang disebut dengan ubun-ubun. Nah, ubun-ubun. Jadi sudah jelas kalau ubun-ubun itu gini kan saja sudah terasa yang mana ubun-ubun kita sesungguhnya. Nah, jadi nike mengenai tempat-tempatnya atau istana-istananya Sangyang Ongkara Geni. Nah, nike rumun menjawab segala bentuk pertanyaan kita diskusikan. Habis diskusi, mari kita praktekkan yang mana sebenarnya dikatakan di lontar niki bahwa, nah kita yang tambahan lagi sedikit bahwa kalau katanya yang kita uruh paling yannya artinya tempatnya, kalau kamu tahu tempatnya kita aja lah kasarnya bahasanya, nyebut saja katanya, ucap tu cape akena ikang Sangyang Ongkara Geni lan astiti manah las carya mewujud guna nikah anyuti rupa ikang geni reng awak sarira tenak entan. Makin kira-kira niki kira-kira apakah benar seperti itu atau kita istilah bertahap merasakan dulu kemudian baru nanti seperti itu. Nah nika yang maksud membahas hari ini kita nanti kita akan praktekkan. Nah, nanti kalau kita sudah praktek bisa nggak kita merasakan, kalau kita bisa berarti benar apa yang dikatakan oleh Lontar Sangyang Sandirega niki. Nah kalau tan gitu berarti apakah kita yang kurang atau nebobok gitu kan nika. Ya. Nah nika rumun silakan makin nanti Ustaz santai dulu. Silakan sambil diminum. Ya makin ngiring sarang sami diskusi yang. Diskusi niki tujuannya boya istilahnya apa istilah kayak ring debat politik nih ke ampunan. Nah diskusi ini mari kita mencari jalan yang betul-betul bisa menghasilkan untuk kebaikan diri. Nah, artinya karena pengetahuan ini luas, tidak hanya kita harus merujuk satu pertanyaan atau jawaban bahkan pengalaman, tapi perlu juga kita diskusikan pengalaman-pengalaman teman-teman sane diosa. Rades, yang nonton pertanyaan Radisa. Semua guru teman-teman yang duluan ya untuk pertanyaan tiang dasar sebagai orang awam ki guru ya. Nika dari tadi dijelaskan kan bagaimana terjadinya Ongkara Geni nika sudah ada di dalam tubuh kita, kemudian dari aksara-aksara Dewata juga membentuk akhirnya Ongkara Ngade. Artinya niki ongkaranya pingit sekali. Apakah semua orang bisa mempelajari nika yang pertama? Yang kedua, kenapa sih kita harus mempelajari Ongkara Ngade? Apa nanti tujuan akhir sebenarnya mempelajari Ongkara Ngade? Dan pertanyaan dia yang ketiga adalah apakah ada syarat-syaratnya ketika seseorang ingin mempelajari Ongkara Ngade? Itu pertanyaan dasar dulu. Dokter, guru. Jadi saya dipanggil dokter. Terbiasa ngomong. Ampun. Begini. Tadi yang pertama, apakah setiap orang bisa mempelajari? Setiap orang dari belahan dunia manapun. Orang Eropa juga bisa, orang Jepang, orang Thailand, asalkan mau belajar. Karena sesungguhnya antara diri kita dan diri orang lain, tubuh kita dengan tubuh orang lain, jiwanya itu sama. Jiwanya sama. Kita adalah jiwa-jiwa sesungguhnya. Dalam ajaran Tantra Bhairawa mengatakan bahwa
engkau adalah jiwa-jiwa yang aku ciptakan, yang satu dengan yang lain bertalian. Kita itu pasti ada hubungannya. Makanya kan ada tamu Eropa, tamu Asia lah, tamu Jepang dan lain sebagainya. Sesungguhnya mereka sama. Kalau mereka mau belajar, kenapa tidak? Semua orang bisa mempelajarinya. Apalagi kita orang Nusantara, mau orang Riau, mau orang Sumatera, mau orang Jawa, Lombok, Papua, kalau mau belajar ya bisa. Karena apa? Pembentukan tubuh manusia dari awal itu sama. Dia punya unsur Pancamahabhuta, dia punya jiwa, dia juga punya roh atau atman, kan begitu. Karena secara anatomi juga bagian-bagiannya sama, kan gitu, tidak ada bedanya. Kemudian yang kedua adalah harus mempelajari kenapa? Apa gunanya? Apa tujuan? Tujuannya kita mempelajari Ongkara Geni tiada lain satu, untuk pengleburan maler ngangge saire, karena nanti ini untuk melukat sebenarnya. Kedua adalah untuk pengelukatan. Ring wong kegeringan sehana ning gering, sehana ning wisya, male dan lain sebagainya. Dah dos dikangen pengelukatan kita. Nah, ini tujuannya untuk pembersihan sebenarnya. Untuk kesehatan kan begitu. Tujuan itu. Kemudian tujuan yang paling tinggi tentunya adalah pada saat kita mencapai yang disebut dengan mati. Kita akan mati semuanya. Pada saat itulah penting untuk diri kita untuk menaikkan Sang Hyang Ongkara Geni itu dan melepasnya lewat Prambanan. Apa ini kok Prambanan? Nah, nanti itu kita akan jelaskan Prambanan artinya Parama Brahman. Nah, itu kelepasan nanti. Gitu tujuan akhir begitu. Tidak ada tujuan akhir kita biar bisa beli mobil gitu, nggak bisa dengan Ongkara kita. Nah, tetapi dengan pembersihan tubuh kita yang terus menerus, maka pikiran, perkataan, perbuatan kita jadi bersih, jadi suci, sehingga rezeki itu akan datang. Begitu artinya. Artinya ini bisa juga buat kecerdasan kita, dan lain sebagainya. Intuisi, kemudian inisiatif juga akan meningkat. Kemudian Bu Dokter menanya syarat-syaratnya. Syarat-syarat belajar tadi sudah di awal dikatakan bahwa bersih, suci, laksana. Maka syarat-syaratnya orang mempelajari aksara suci Sang Hyang Ongkara Pranawa, apapun itu sebutannya, nika jelas harus ada pewintanan dumun paling tidak senistanipun pewintanan Saraswati. Dan kemudian asuci laksana juga disimbolkan dengan lebih banyak iraga melukat. Tetapi sing dari melukat kan sur melukat bin memandok, berarti itu berarti itu spiritual kebodan. Sur kaya bin memandin itu pada masih tidak akan ada gunanya itu. Kita maksudnya bukan ya, mendingan tidak memang begitu dikatakan. Nah, kita. Nah, nanti niki akan jadi penglukat. Ya, Ongkara Geni Chandra Berawa Cakra Geni Sarasta. Begitu ya dan mantranya nika reka pemangkuan enggak salah nika. Utawi kasuligihan mungkin sebenarnya dan panglukat ang lebur sang naning male. Tri male, panca male, dasa male, palukat lebur atuk Sang Hyang Ongkara Geni. Chandra Geni Bhairawa Cakra Geni Sarata. Murup saking irung, murup saking netra, murup saking karna, murup saking siwudwaranta. Angrukat sananing lara, roga wigena dan lain sebagainya. Naken dan nanti mantranya niki. Nah, ageni petak, ageni abah, ageni jinar, ageni manila dan lain sebagainya. Sesungguhnya Ongkara Geni ini sangat berperan. Nah, nika kenapa kita harus mempelajari? Karena kita niki kan belajar spiritual kan depan kan. Nika adalah pidabdab, nika adalah pandita, nika adalah jalan. 4 jalan kita untuk nabdabin raga
untuk bisa menjadi pandita. Dan sebenarnya ke depan dan ke depan ini kan nyama papat gitu. Yang catur sana wau nyama papat. Nah, ini ada perbedaan sedikit ya. Dan mudah-mudahan itu bisa menjawab sedikit. Nanti kalau memang kurang, mari kita diskusikan kembali kan kendan. Terima kasih guru. Nika sampun cukup.